berapa? Ada berapa couple? Oh, kalau couple, kamu boleh duduk dulu. Yang nggak ada couple mana? Oke, duduk dulu nggak apa-apa. Kadang-kadang kita merasa kenal sama suami istri kita. Tapi kalau kita di dalam beberapa banyak hal, kadang-kadang kita nggak tahu hal-hal seperti yang hal kecil gitu ya. Jadi kita mau sama-sama di sini belajar gimana sih supaya kita dalam relationship itu kita bisa lebih mengerti suami istri kita. Oke, selamat sore teman-teman semua. Iya, hujan-hujan enaknya makan tempe. Sayang banget mingguan di GPBB. Iya kan? Itu mikirnya lama tadi. Ya, muka senang, hati ceria. Selamat datang di Komisi Keluarga. Tepuk tangan buat Komisi Keluarga. Yeay. Oke, ini wajah-wajahnya wajah tegang tapi ya kayaknya cukup tenang juga ya. Tenang, kita orang baik-baik. Jadi terima kasih sebelumnya Ko Agus, Kak Lia, Pak Theo juga bisa hadir untuk kita berdiskusi ya. Juga membangun jemaat juga di sore hari ini. Wah, ya jadi teman-teman talkshow hari ini temanya Nurturing Our Love in Marriage. Jadi ini tema yang cukup mudah-mudahan cukup mengena ke kita, terutama untuk pertumbuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dan juga dalam berkeluarga ya, sebagai pasangan suami istri. Nah hari ini kita punya Ko Agus dan juga Kak Lia yang akan men-sharingkan bagian itu lebih dalam, dan nanti Pak Theo juga akan men-sharingkan bagian tentang nurturing dan bagaimana membangun relasi di dalam kehidupan sebagai suami dan istri gitu. Ya mungkin perkenalan dulu kali ya, Ko Agus dan Kak Lia. Mungkin sebagian dari kita udah kenal nih, Ko Agus dan Kak Lia sering ketemu di gereja gitu, kebaktian 1, kebaktian 2, atau ketemu di bus atau di jalan atau di mana aja gitu. Tapi mungkin ada beberapa juga yang baru. Mungkin bisa di-sharingkan dulu nih untuk Ko Agus dan Kak Lia. Sudah menikah berapa lama? Dan juga sebelum menikah pacarannya berapa lama sih? Dan lalu sebelum memutuskan menikah, apa yang membuat Ko Agus sama Kak Lia itu saling menarik ya, tertarik satu sama yang lain, akhirnya memutuskan sangat yakin gitu loh. Ya. Inilah pasanganku, inilah tulang rusukku. Tadi kayak pertanyaan di game kan, apa yang membuat kita tertarik satu sama lain? Mungkin sharing dulu ke kita, Ko Agus dan Kak Lia. Ya, terima kasih untuk malam ini ya. Nama saya Agus, istri saya Lia tentunya udah tahu ya semuanya. Kami menikah sudah 26 tahun, sebelumnya berpacaran selama 7 tahun, jadi sudah lama ya. Kami menikah tanggal 14 Februari tahun 99. Kita Valentine, kita kasih tepuk tangan. Ya pada saat itu. Berarti baru ya kemarin ya Ko Agus ya? Kami mempunyai 2 anak. Yang pertama cewek ya, Adeline, 25 tahun, barusan lulus dari NUS Farmasi dan sekarang bekerja sebagai farmasis. Ya. Austin sudah menyelesaikan National Service, tapi dia memperpanjang selama 3 bulan sambil menunggu kuliah. Itu aja. Yang ketiga belum dijawab loh Ko Agus. Saya sampai lupa. Atau jangan-jangan sengaja dilupa nih nanti. Pertanyaannya kenapa kok saya yakin bahwa Lia pasangan saya gitu ya. Saya pada saat bertemu dengan Lia, itu kami kuliah di tempat yang berbeda ya. Saya di ITS, Lia di Petra pada saat itu, dan kami bertemu di gereja karena pelayanan bersama. Kita di Komisi Pemuda, juga di sekolah minggu. Saya melihat Lia itu orangnya apa adanya, terbuka. Kalau orang Jawa bilang nggak neko-neko ya, nggak aneh-aneh, berteman dengan siapa saja dan fleksibel seperti itu. Orangnya baik. Ya. Kemudian pada saat pendekatan, terus terang saya juga ada perasaan gentar ya, karena banyak yang mengincar ya Ko Agus. kalau persaingan pasti ada lah. Waduh.
Cuman saya aja nggak ada. Jadi ada perasaan gentar. Karena apa? Karena kita udah berteman ya, dan saya melihat Lia itu dari keluarga yang berada dan konservatif. Padahal saya dari keluarga yang biasa-biasa saja dan saya anak kos-kosan ya pada saat itu ya. Jadi ada perasaan gentar dan maka dari itu saya benar-benar bergumul, Tuhan apakah benar ini untuk saya? Karena kok ada magnet, somehow ada magnet. Dan pada saat itu waktu saya tertarik dengan Lia itu pada masa-masa KKN ya. Jadi sering ke desa, jadi banyak bersaat teduh di desa. Ini. Kemudian pada saat pacaran, kami berdua berkembang ke arah yang positif gitu ya. Jadi kami berkembang, kami melayani bersama. Kemudian Lia juga bisa menerima keberadaan saya, juga keluarga saya. Dan itu yang membuat saya yakin dia menjadi pasangan saya. Ini Kalau kayak dari Kak Lia, kok bisa sampai dengan tertarik dengan katanya anak kos ini katanya. ya. Ini kok Agus yakin, Kak Lia gimana waktu itu? Ya gini, kalau saya memang sebelum ketemu Agus ya ada lah ya pandangan-pandangan lain. Beri tepuk tangan dulu buat Kak Lia. belum. Oh belum. Nah, tapi kan saya itu kalau nggak sreg, saya tuh ada perasaan takut juga untuk pacaran. Jadi sama Agus itu pacaran pertama kali, ya. Terus jadi, nah saya itu sebelum pacaran, sebelum memutuskan untuk berpacaran tuh saya berdoa dulu sama Tuhan. Saya bilang terus terang saya tuh agak penakut ya orangnya, takut disakiti, takut macam-macam. Jadi saya berdoa dengan Tuhan, saya bilang bahwa Tuhan berikan Lia seseorang pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Saya nggak mau yang main-main gitu. Dan saya bilang bahwa Tuhan itu tahu apa yang Lia apa adanya. Jadi luar dalamnya saya, Tuhan yang tahu siapa yang cocok untuk saya gitu. Itu doa saya. Itu sebelum ketemu Agus gitu. Nah, karena yang lain-lain nggak ada yang srek gitu. Nah, Tidak terus, masuk kriteria. bukan nggak masuk kriteria, tapi cuman nggak srek aja. Nah, terus makanya saya doa itu kan. Nah, terus nah waktu saya ketemu Agus itu, kok saya tuh merasakan ada damai sejahtera ya, ada damai sejahtera dan saya itu Roh Kudus itu seperti ngomong gitu bahwa ini loh nanti orang yang akan jadi pasangan hidupmu gitu. Nah itu yang membuat saya berani melangkah lebih lanjut. Jadi waktu mungkin sudah sama-sama ada magnet lah ya, jadi saya ajakin dia untuk ayo ngajar di sekolah minggu yuk gitu. Waktu itu saya kuliah gitu. Terus saya lihat dia juga beda karena dalam melayani itu dia terlihat sangat tulus dan mengasihi Tuhan. Jadi ada satu peristiwa di mana waktu sekolah minggu tuh ada anak yang kecil, dia tuh nggak berani ngomong kalau perutnya sakit, ya. Nah, terus ya akhirnya terjadilah itu ya, dia BAB di celananya gitu. Kita semua ini lari ya, saya termasuk juga, karena saya ini orangnya juga jijian gitu loh. Jadi saya nggak berani deket-deket sama anak itu gitu. Ya akhirnya yang volunteer itu Agus gitu loh. Yang volunteer itu Agus gitu. Dia saya diem-diem, dia udah bersih, anak itu udah bersih. Kita cuma tanya, oh jadi gimana? Udah beres ya. Jadi pokoknya taunya udah beres gitu. Handyman banget ya. Handyman ya itu salah satu kriteria ya. Salah satu kriteria ya, cari. Nah jadi ya terus saya lihat memang Agus itu tulus. Jadi saya berani untuk berpacaran dengan dia dan along the way saya melihat bahwa dia mempunyai kasih Kristus, dia mau berkorban gitu. Yeah. Jadi nggak pernah marah-marah kalau misalnya saya jujur ya, saya kadang suka menyakiti dia waktu pacaran gitu loh. Kayak misalnya tuh dia kadang kan jemput saya di kuliah toh. Nah kadang kan molor waktunya, terus pernah juga ada retreat telat 3 jam gitu. Saya nggak bisa ngasih tahu juga, nggak ada handphone waktu itu. Tapi dia tetap sukacita, tetap senyum-senyum, nggak marah gitu. Itu memang kriteria yang pas sekali ya. Iya, jadi jadi itu ya. Memang dari semua yang saya expect shortly lah ya, waktunya nggak nutut itu intinya dia above expectation. Yes. Jadi ya saya udah nggak lagi. Luar biasa. Untuk lanjut. Kecuali. Ya apa ya, kecualinya ada sih. Nah mungkin nanti kalau mungkin ditahan dulu tuh nanti. Tahan dulu. Nah ini yang mau kita tanya nih sebenarnya. Kayaknya kisahnya untuk ketika pacaran tuh begitu mulus gitu ya. Kayaknya Tuhan menunjukkan. Nah ketika masuk dalam pernikahan
aslinya seperti itu nggak sih Kak Lia? Atau memang ada juga nih yang wah ternyata Ko Agus ini kelihatannya sabar, ternyata galak juga gitu ya? Bisa cerita nggak? Enggak sih, kecualinya bukan itu. Sebenarnya bukan itu. Jadi kecualinya karena mungkin dia tuh anak kos-kosan, dia tuh sama sekali nggak trendy. Nah, jadi ya terus terang saya tuh kadang-kadang agak ada perasaan apa ya, maksudnya agak malu gitu loh. Nggak modis sama sekali. Ya itu bajunya tuh sama terus, kurang lebih ya sama. Jadi saya bisa ekspektasi, oh hari ini dia datang ke rumah pakai baju ini, di minggu depan mesti Senin baju ada Senin merah, Selasa jadi hijau. sangat gitu. terbatas, bajunya itu sangat terbatas. Jadi ya waktu Sangat pacaran itu terbatas. hadiahnya ya salah satunya baju-baju gitu kan, supaya menambah koleksi gitu. Menambah koleksi lagi. Disitulah Kak Lia melengkapi gitu ya Kak Lia. Ya. Iya. Kalau boleh tahu setelah dalam perjalanan ada nggak sih konflik-konflik atau mungkin tantangan apa yang signifikan yang Kak Lia sama Ko Agus hadapi gitu loh di dalam kehidupan rumah tangga? Baik itu mungkin dari kecil-kecil gitu ya, kayak mencet odol yang satu dari atas, yang satu dari bawah gitu, yang satu setengah yang dari mana aja, atau nggak mungkin taruh Ko Agus kalau naruh anduk di mana aja gitu, atau sampai dengan tantangan yang cukup berat yang dihadapi oleh Kak Lia sama Ko Agus. Bisa cerita nggak? Kalau konflik yang kecil-kecil itu sudah ada sejak berpacaran. Oh gitu ya. Jadi Udah apa terbiasa namanya, gitu ya Ko Agus, ada ketahuan gitu ya. besar kecil juga sih menurut saya. Karena sejak berpacaran kami sudah saling terbuka. Jadi kami tahu apa adanya, karakternya bagaimana, kelemahannya apa, kelebihannya apa. Jadi pada saat pernikahan tuh tidak ada sesuatu yang kaget gitu ya untuk dari sisi karakter. Dan menariknya saya dan Lia ini dari keluarga yang sangat berbeda. Jadi saya satu saudara cowok semua 3, saya paling besar. Ya. Lia cewek semua 3, dia paling kecil, jadi paling terakhir, ya paling anak bungsu. Jadi saya dari benar-benar planet Mars, ibu kota, dia dari Venus, betul ya. Dan itu yang memang sering menimbulkan konflik yang kecil-kecil. Misalnya saya orangnya easy going, jalan aja gitu ya. Tapi Lia lebih teliti, lebih detail dan sebagainya. Langsung dijawab yang besar-besar juga nggak? Boleh. Kalian mau menambahkan mungkin kalian yang kecil-kecil, karena kalian lebih detail katanya kan. Siapa tahu lebih yang kecil-kecil malah lebih kelihatan gitu loh jadinya. Enggak. Waktunya nggak cukup nanti. Masalah baju masih menjadi masalah gitu, Iya, ngatur iya, baju gitu. kadang-kadang, iya, Ada Nanti ya? Jangan tolong mesti ya di-set. audiens di sini bisa tanyakan yang kecil-kecil setelah acara ini, oke? Nah itu nanti kalau dibahas nggak keburu, pertanyaannya yang penting nggak Betul, dijawab betul. nanti. Nah Iya. jadi cuman itu aja. Jadi memang kami komunikasi apa adanya, nggak ada misalnya menghindari pokoknya apa yang saya nggak suka atau apa yang saya nggak srek pasti saya langsung relay lah. Langsung. Ya, jadi nggak terlalu ada perbedaan waktu pernikahan, ya kurang lebih kita sudah tahu. Cuman terus juga termasuk kita punya komitmen bahwa Agus akan mensupport orang tuanya. Itu juga kita sudah bicarakan pada waktu masih pacaran, saya sudah tahu hal itu. Jadi memang tadi pertanyaannya apa? Panjang Yang loh dirasakan ini. berbeda ya. Iya, dan mungkin tantangan yang berat apa yang dihadapi? Tantangannya seperti ini. Jadi meskipun saya sudah tahu bahwa saya harus mensupport orang tua, mertua, tapi memang waktu pacaran saya lebih idealis. Idealis dalam arti gini, nggak ada masalah lah. Karena kan waktu itu juga Agus pekerjaannya oke, ya. Maksudnya mapan untuk kita berdua lah dalam kategori sebagai awal itu kan oke, Cukup gitu ya. Jadi kita pikirannya simple, ya nggak apa-apa lah. Maksudnya nggak masalah, ini urusan kecil. Jadi saya menganggap ini urusan kecil gitu. Iya. Nah tapi pada kenyataannya setelah menikah, saya berpikir bahwa ternyata kompleks juga masalahnya. Karena kan setelah menikah itu banyak plan kan, beli rumah, punya anak, pendidikan anak, masa depan kita, dan mungkin kalau berlanjut terus ya retirement kita nanti. Dan Singapura kan kita kan pindah-pindah, sempat pindah-pindah negara, itu kan juga nggak gampang kan semuanya itu. Menyesuaikan kemudian ya. Oke. Jadi ya itulah yang saya merasakan, ternyata apa yang dulu waktu pacaran tuh sepertinya sepele, ini nggak apa-apa lah. Tapi ternyata setelah masuk di pernikahan, dan memang kan Agus memberi saya kepercayaan untuk mengatur financial. Jadi saya harus benar-benar punya hikmat, harus banyak bergumul juga, berhikmat bahwa bagaimana saya harus mengatur supaya financial itu tetap baik,
tapi tetap punya komitmen jalan terus gitu. Jadi nggak ada yang dikorbankan. Iya. Itu yang nggak mudah, challenge itu. Jadi di bagian pengaturan finansial itu jadi salah satu yang bisa memicu ke konflik yang lebih besar gitu. Kira-kira adakah ke situ, Ko Agus? Sebenarnya sih lebih ke arah ya bukan apa ya, ya bisa dibilang ada konflik, tapi lebih ke arah tantangan eksternal di mana kita berusaha keras untuk bagaimana bisa mengatasi masalah itu sesuai dengan keadaan kita, maksudnya dengan challenge yang kita hadapi gitu ya. Nah, apa namanya, ada beberapa hal kalau boleh kita bagi menjadi 3 dekade ya kalau kita bicara masalah yang signifikan ya. Dekade pertama itu 10 tahun pertama. Di 10 tahun pertama itu kami masih keluarga baru dan apa namanya, saya ambil satu kasus ya, satu hal dari keluarga saya ya. Orang tua saya perlu support secara finansial dan support finansial itu menjadi ketergantungannya menjadi agak membesar karena pertama mama saya sakit, kemudian beberapa tahun kemudian mama saya meninggal, dan setelah itu beberapa tahun lagi adik saya yang sakit, dan sakitnya bukan sakit yang yang mudah, tapi cancer. Akhirnya dia dipanggil Tuhan juga, dan apa namanya, setelah itu ada itu ya Pak, ya jadi kita harus apa namanya, saya kan saat itu sebagai sole breadwinner ya, satu-satunya yang punya penghasilan, jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan dengan baik sesuai dengan prioritas finansial kita pada saat itu, seperti itu ya. Nah, dari sisi mertua, mamanya Lia itu sudah ditinggal oleh almarhum papa mertua saya sejak beliau berusia 55 tahun. Jadi dari mamanya Lia lebih ke arah perhatian yang harus kita berikan kepada beliau, karena Lia sebagai anak yang terakhir itu mamanya berharap banyak pada dia untuk menemani dan sebagainya dan melayani dan sebagainya. Ya. Dan pada 10 tahun, termasuk pada 10 tahun pertama itu juga ada perpindahan ya, karena saya ditarik oleh headquarter dari Surabaya ke Denmark pada saat itu. Kemudian kita tinggal di sana, ada penyesuaian, ada hal yang kami alami, kemudian pindah lagi ke Singapura. Jadi itu hal-hal yang cukup menjadikan tantangan yang signifikan bagi kita. Transisi itu ya, transisi baik itu anak-anak juga ya mungkin ya Pak Agus ya. Oke. Ya, jadi mungkin saya bisa tambahkan ya. Iya. Jadi maksudnya untuk 10 tahun pertama itu kami lebih fokus untuk melayani orang tua dan mama saya dan mertua. Jadi itu fokus kami, ya itu juga nggak mudah karena kami juga punya prioritas keluarga juga karena anak-anak masih kecil. Nah itu dan juga perpindahan. Nah waktu perpindahan itu yang dari Surabaya ke Denmark itu juga ada suatu challenge yang berat, yaitu waktu itu kita harus melakukan semuanya itu sendiri ya, termasuk pada waktu saya hamil anak kedua Austin, itu kan Edrin waktu itu masih umur 4 tahun. Nah di Denmark itu kan kita nggak ada maksudnya ada teman, tapi maksudnya kan nggak ada keluarga gitu. Nah memang pada saat saya mau melahirkan, itu saya udah mikir ya udahlah saya pasrah aja lah. Saya sudah ngomong sama Agus bahwa saya harus siap sendiri. Maksudnya saya harus siap untuk melewati proses melahirkan sendiri tanpa dia. Karena saya lebih fokus ke anak saya yang mau kelas umur 4, Adeline. Somehow memang Tuhan itu mengirimkan seseorang ya. Waktu saya jalan saya sambil mikir sambil jalan gitu sendirian. Tuh saya didatengin sama salah satu dari mamanya temannya Adeline. Dia tiba-tiba nanya gitu, kamu kan habis gini mau melahirkan, anakmu sama siapa? Saya bilang, enggak, ya sudah sama papanya. Loh tapi terus kamu gimana? Ya sudah aku harus jalan sendiri, aku bilang gitu. Nah, terus dia bilang, enggak, Adeline itu kamu cukup bawain dia baju waktu pulang sekolah, biar aku yang take care anakmu sampai masalahmu selesai, dia bilang gitu. Nah, itu angel send banget dari Tuhan ya kali ya. Ya saya yakin itu dari Tuhan ya, karena saya juga ada pergumulan. Nah itu sudah lewat kan, ya tapi saya nggak mau itu bermalam dan segala macam. Jadi setelah saya selesai, waktu itu sesar ya, saya minta ke aku sudah cepat pulang untuk jemput Adeline. Nah
along the way karena saya mungkin terlalu capek atau apa, sehingga saya tidak memperhatikan kesehatan saya sendiri. Sehingga pada suatu hari saya itu terkena breast infection waktu Austin umur 1 bulan. Nah itu juga waktunya bisa ya mungkin sudah diatur lah ya sama Tuhan ya. Jadi waktu itu Ko Agus itu ada panggilan ke kantor dini hari. Kalau nggak saya jam berapa ya? Saya lupa. Baliknya jam 4 pagi. Enggak, berangkatnya itu Berangkatnya masih jam- oke. Saya merasa sehat gitu. Merasa sehat. Nah ternyata waktu jam 4 pagi dia pulang, saya masih bisa bukain pintu ya. Masih bisa bukain pintu. Nah ternyata setelah itu langsung nggak pakai nunggu, saya tuh tangan saya semua nggak bisa gerak. Waduh. Jadi seperti kayak orang paralysis gitu. Saya kan juga heran, kenapa ya saya kok jadi gini gitu. Saya bilang loh, kenapa Gus ya aku kok nggak bisa gerak semuanya. Dan terus pelan-pelan badan saya panas. Ternyata saya kena breast infection. Nah tapi karena kami tinggal di kota kecil sehingga penanganan dokter itu sangat menurut saya kurang bagus lah ya. Maksudnya sangat lambat sehingga itu berlanjut. Itu berlanjut menjadi kompleks masalahnya. Sehingga saya harus menjalani dikirim ke rumah sakit dan lain-lain, harus menjalani prosedur selama 3 kali. 3 kali selama 2 minggu. Nah itu memang saat-saat yang paling berat karena saya di rumah sakit totally saya nggak bisa mikir anak. Saya cuma inget aja saya sebelum masuk rumah sakit saya masak banyak sekali karena saya mikirin Keluarganya yang harus penting, ada yang penting ada makanan. Saya nggak Ya. mikirin dia udah bisa mikir sendiri. Saya mikirin Adeline. Jadi 7 hari itu ya makanan yang saya siapin 1 bakul gede itu saya pesenin dia aja. Pokoknya pikiran saya cuma Adeline. Jangan dikasih makan McD terus lo ya. Saya bilang gitu. Aku sudah nyiapin makanan, kasih dia sedikit-sedikit. Pokoknya cukup 7 hari. Ya, dia melakukan perintah itu. Itu perlu manajemen yang cukup detail. Kok Agus, aku mau tanya perasaan kok Agus saat itu menghandle anak terus kemudian Relasinya juga akhirnya gimana juga akhirnya gitu kan. dengan nggak dipikirin gitu loh, Adeline yang paling penting gitu saat itu. Saat itu memang paling berat ya, karena untuk mendatangkan keluarga itu perlu waktu 1 bulan untuk visa dan sebagainya. Akhirnya udah kita hopeless lah. Jadi akhirnya kita atur sendiri. Puji Tuhan, kantor saya mengerti. Jadi teman-teman juga atasan saya mengerti. Dia bilang keluarga itu yang utama. Kalau keluargamu nggak beres, pekerjaanmu nggak beres. Jadi selesaikan keluargamu dulu, baru kamu bisa mulai kerja lagi. Nah, jadi pada saat itu kalau pagi saya antar Adeline sekolah, Austin masih bayi ya, masuk di keranjang gitu. Kemudian saya langsung driving ke rumah sakit, nemenin Lia seharian, balik seperti itu lagi. Jadi itu berlangsung terus. Dan memang setelah Lia selesai, pulang, recovery, ganti saya yang sakit. Ya, karena memang kita karena kakak saya juga waktu itu baru melahirkan ya, jadi memang kita benar-benar Sendiri harusnya. gitu. itu mempengaruhi relasi dari Ko Agus sama Kak Lia nggak sih dalam situasi yang cukup berat itu, misalnya akhirnya komunikasi jadi nggak enak, terus mungkin Ko Agus merasa saya tidak disayang karena saya tidak disiapkan makanan misalnya. Apakah ada hal-hal yang akhirnya bisa memicu konflik dari situasi seperti itu? Jadi kesel satu sama lain. Terus kira-kira kalaupun ada gitu, kira-kira konfliknya bisa terselesaikan kayak apa sih? Kalau bisa share. Kalau konflik sih lebih ke arah Mungkin saya merasa depresi ya waktu itu. iya. Oke. Jadi saya memang banyak susah, banyak nangis terus terang. Itu. Dan dia sih nggak tahu ya apa maksudnya, dia berusaha cuman bantu-bantu ya, maksudnya dia berusaha sekuat mungkin apa yang dia bisa kerjakan. Tapi kalau sampai jadi mungkin konfliknya lebih ke arah mood saya jadi nggak karu-karuan. Nggak karu-karuan. Iya. Oke. Cuman memang nggak sampai jadi konflik besar karena kan manajer dia memang tipenya tuh sabar dan mengalah. Jadi ya udah nerimo istrinya Jadi, marah ngomong Siap tertindas gitu ya. Itu suatu berkat ya. sempat Jadi, tertindas ya sudah nerimo. Ya benar ya. Iya. Nah, Ko Agus ada mau menambahkan? Enggak, itu mengalah alami. Mengalah. Mengalah alami. Nah, dalam
Nggak punya pilihan. Dalam situasi seperti itu dukungan keluarga atau komunitas itu ada nggak sih? Terutama di negara yang ya di Eropa ya gitu mungkin agak berbeda. Mungkin kalau di sini kita bisa ke Selain keluarga. dari mungkin yang dari kantor gitu ya, mungkin dan dari tetangga, ada nggak misalnya dari gereja atau dari mana gitu? Mereka sangat baik sih ya. Maksudnya keluarganya pendeta, jadi suami istri ya, karena anak-anaknya udah dewasa, udah gede. Mereka perhatian mestinya sama kita. Kami sangat dekat dengan pendeta yang di tempat kami di Denmark di Ribe itu. Tapi kan itu saya juga nggak enak karena dia juga bukan keluarga ya. Jadi ada keterbatasan juga. Saya nggak mau mengganggu banyak. Kami punya sahabat yang mestinya sangat-sangat baik semua. Tapi memang saya sebagai mungkin budaya Asia, saya nggak enak kalau saya terlalu merepotkan mereka gitu. Ya sebenarnya kita dalam menghadapi konflik ya, kita ada masalah, kita belum sampai pada tahap di mana harus menarik orang lain, gitu ya. Memang kalau dari sisi konsultasi ya, kita share sedikit aja. Saya orangnya jarang konsultasi karena biasa hidup sendiri mulai kuliah. Sedangkan Lia orang rumah, ya sering perempuan semua, jadi sering komunikasi dan kalau ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, Lia sering kontak dengan mamanya, dengan kakaknya. Tapi dari pandangan saya, keluarga Lia tidak berat sebelah, maksudnya bukan terus nyalain saya dan sebagainya kalau ada masalah, enggak. Jadi cukup sangat fair bagi saya. Ya. Itu yang di dekade pertama ya, 10 tahun pertama. Iya. Kalau yang 10 tahun kedua, itu anak udah mulai beranjak remaja. Nah di situ mulai ada rebellious ya, ada pemberontakan. Karena anak melihat papa mama yang ngajarin banyak syaratnya, yang ini teman-teman kok biasa, kok semuanya oke-oke saja. Nah, bagaimana bisa mengkomunikasikan kepada mereka bahwa kalian harus hidup seturut dengan firman Tuhan dan sebagainya, itu cukup challenging juga dan kami harus mengubah cara komunikasi kepada anak-anak. Nah, di situ juga ada beberapa konflik. Karena apa? Karena saya seperti tadi Iwan mungkin yang cowok semua ya, brush off. Maksudnya ya udah jalanin aja nanti kan secara natural. Karena saya juga besar seperti itu ya. Jadi secara natural akan oke sendiri. Tapi Lia lebih detail gitu. Mungkin Lia lebih bisa masukin yang. Ya mungkin adjustment-nya itu lebih ke arah parenting. Ya kadang kita juga konflik gara-gara anak gitu loh. Karena kan menurut saya itu Agus ini lemah lembut ya orangnya. Jadi kan maksudnya itu saya itu lebih kastos gitu loh. Kastos. Jadi kalau misalnya saya merasa anak saya nggak bener, langsung aja saya kastos gitu sama mereka. Terus direct gitu. Direct aku hukum ya. Kamu tadi gini. Maksudnya mungkin aku otoriter. Langsung to the point ya. Maksudnya otoritatif. Iya, betul. Maunya saya otoritatif gitu. Kadang karena saya merasa kan anak saya juga diomongin 1 kali 2 kali ya, mereka kalau komplain saya kasih tahu. Kalau mama ndak kayak gini, kamu ndak gerak, makanya mama jadi gini ya. Udah gitu. Nah kalau Agus itu kan lebih dilihat dulu situasinya, coba ngomong baik-baik. Yang mana menurut saya kelamaan. Dan itu jadi ramenya dia justru bisa tidur, saya nggak bisa tidur, gitu. Itu aja saya menjengkelkan, maksudnya kok bisa tidur. Dan itu akhirnya jadi rame justrunya antara Agus dan kalian. Tenang-tenang ya, gini ya, gitu ya. Terus kok tenang-tenang, ini saya mikirin sampai nggak tidur, tenang-tenang, gitu ya, kayak gitu-gitu. Tapi itu juga alami sih ya. Jadi perlu adjustment, karena kan memang anak-anak tuh setelah remaja mereka itu nggak bisa juga pakai cara seperti saya totally nggak bisa. Jadi Osin tuh lebih ngomong sama Agus daripada ngomong sama saya. Kalau masalah yang dia minta izin, ngelanggar yang menurut dia kayaknya mama ngomong enggak, itu dia pasti lewat Agus dulu. Strateginya gitu. Jadi ya itu adjustment lah ya. Saya juga nggak bilang bahwa cara saya benar. Saya juga harus banyak belajar untuk lebih melihat situasi dengan lebih bijaksana. Dan disitulah dimana saya Agus juga melengkapi Kak Lia dan Kak Lia juga saya untuk ngerem lah, maksudnya ngerem bahwa kalau sampai saya terlalu keras bisa lari juga, bisa lari, bisa hilang gitu. Betul. Tapi tetap saya bilang oke, pakai caramu oke, tapi saya minta tetap ada ketegasan. Jadi yang nggak boleh tetap nggak boleh. Apapun nggak tahu mesti gimana, pokoknya nggak boleh. Ini kendali semua di tangan Bu Jenderal. Oke.
Jadi permasalahan muncul ya dari situ. Jadi dari tadi masalah yang 10 tahun pertama, 10 tahun kedua ada masalah di komunikasi juga karena udah anak-anak udah makin gede gitu ya. Bagus ya. Oke. Di dekade ketiga nih, berarti udah 6 tahun terakhir nih ya. Ada Ko Agus mau cerita juga. Ya, Ini bermusim-musim ya ternyata ya. iya. Yang ketiga ini kita lebih mulai stabil lah ya, udah saling kenal. Dan bagi kami sih, ya udah mulai sudah jarang konflik lah ya, sudah mulai stabil. Jadi kita melakukan hal-hal yang nggak spektakuler untuk merawat keluarga, ya, dengan hal kecil misalnya sering bilang I love you, ya nggak apa-apa ngomong aja. Kemudian bergandengan tangan, ya. Nanti semakin tua gandengannya akan semakin kuat. Kenapa tuh Ko Agus? Ya udah semakin. Dekade ketiga. Iya. Ntar ini jawabannya agak heng. Ini pertanyaan berikutnya. Kelewatan. Contekannya dibaca dulu Ko Agus coba. Jawabannya. Itulah pentingnya Lia. Itu, ya betul. Ya, jadi Enggak, Jadi karena tadi pertanyaannya bergandengan. Dekade ketiga dia ngomong merawat rumah tangga lain. ya. Ingatku yang itu sih tadi. Ini briefingnya tadi. Oh iya. Iya. Ya benar sih. Jadi saya yang salah. Salah lagi. Kalau untuk hal-hal yang untuk menghadapi sesuatu itu saya lebih pelan-pelan gitu ya. Lebih Kalian coba dijelaskan Kalian kalian. dulu aja lah. Jadi sekarang perubahannya apa nih Kak Lia? Dia agak yang ini lebih loh, baik? kecampur-campur. Karena kemarin ngafalin ini itu udah konflik sendiri. Aku kok lupa terus. Ini juga sumber konflik ini. Iya. Jadi ini konflik baru justru ya. Pulang jangan konflik loh kalian. Udah damai. Jadi memang yang periode ketiga ini kan kita 26 tahun, berarti kan ini 6 tahun terakhir. Kita sudah mulai lebih maksudnya udah lebih belajar banyak lah ya mengatasi konflik itu seperti apa. Jadi ya memang sudah nggak terlalu ada konflik. Paling ya cuman kecil-kecil apalah maksudnya. Tapi nggak sampai konflik seperti apa. Nah itu memang challenge kita yang sekarang ini lebih ke arah Osin kan di NS ya. Ini 6 tahun terakhir ini ya itu yang kadang membuat saya sering gelisah kan, sering khawatir, sering takut. Saya kadang sering sharing sama Yoen kalau pas gitu ya, kalau pas barengan gitu gimana perasaan saya galau dan sebagainya. Nah itu biasanya kalau saya khawatir ya pasti larinya ke sini toh. Iya. Iya. Ya gitu. Nah memang terus mama juga sudah lebih bisa menerima situasi. Jadi beliau juga sekarang udah mulai terbiasa hidup tanpa saya. Kakak saya 2 itu juga sangat take care sama mama. Tapi mama sudah bisa lebih independen lah, istilahnya tuh bisa lebih independen. Jadi ya untuk yang dekade ketiga belum selesai ya. Tapi so far sudah semakin nggak baik tahu ya. sering konflik. Cuman perlu menjaga kesehatan karena kan sudah semakin tua, udah 50 tahun. Agus ini kesehatannya juga sudah nggak terlalu seprima dulu. Dan dia sering nggak menyadari kalau dia tuh sebetulnya udah nggak terlalu sehat gitu. Jadi ya memang mesti sering-sering diingetin, sering-sering diingetin gitu loh. Kamu hati-hati loh ya apa gitu. Jadi sekarang kalian masakin Ko Agus gitu ya Lia ya. Iya, Sering masakin Ko sering Agus. masakin Ko Agus juga terus. Ya begitulah. Ya, menarik ya. Jadi dalam tahap-tahapan itu masalahnya berbeda-beda, relasinya juga up and down gitu ya. Dan terus berproses kira-kira gitu kali ya. Oke, terima kasih nih Ko Agus, Kak Lia. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan Tepuk tangan dulu dah. buat kalian. Aduh. Terima kasih buat keterbukaannya. Sore Iya. hari ini juga bisa membuka dan bersedia untuk men-sharingkan bagian dari pernikahan mereka dan tantangannya.